Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Agus Harimurti Yudhoyono, selaku tokoh nasional, dan beliau juga merupakan Ketua Umum dari Partai Demokrat, beserta Mbak Anissa Larasati Pohan, yang juga merupakan aktivis sosial dan juga co-founder dari Yayasan Tungga Dewi Foundation, dan beliau juga merupakan salah satu pengurus dari Yayasan Batik Indonesia. Terima kasih Mas Ketum dan Mbak Ketum Anissa Pohan yang menyempatkan hadir pada webinar IPMI kali ini di sela-sela kesibukan, dan tentunya ini merupakan kehormatan yang luar biasa bagi keluarga besar IPMI. Dan sebagai Ketua Umum IPMI, mewakili keluarga besar IPMI, secara khusus kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Mas Ketum Agus Harimurti Yudhoyono selaku tokoh pemuda nasional yang juga merupakan representasi dari tokoh milenial Indonesia yang telah berkenan hadir sebagai keynote speaker dalam webinar IPMI kali ini, didampingi oleh istri tercinta Mbak Anissa Pohan yang senantiasa setia mendampingi suami. Alhamdulillah Mbak Anissa ini juga mempunyai konsentrasi terhadap para pelaku UMKM, dan tentunya kami para pelaku UMKM yang tergabung dalam IPMI mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Mas Ketum dan juga Mbak Anissa Pohan terhadap para pelaku usaha UMKM, dan ini juga terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Anissa Pohan selama ini. Salah satunya adalah yang sangat membantu para pelaku UMKM adalah membantu pemasarannya. Kita bisa lihat beberapa waktu yang lalu Mbak Anissa mempersilahkan para pelaku UMKM untuk bisa mempromosikan produk-produknya di Instagramnya yang followernya sudah jutaan, dan kami sangat paham kalau bayar itu luar biasa, pasti mahal sekali ya Mbak Anissa untuk endorsement, tapi Mbak Anissa memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk bisa memasarkan secara gratis, secara cuma-cuma di Instagram beliau, dan ini luar biasa, sangat mulia sekali apa yang dilakukan baik oleh Mbak Anissa Pohan juga Mas Ketum yang memang selama ini concern terhadap UMKM. Dan tentunya mudah-mudahan ke depan insya Allah kita harapkan pada saatnya Indonesia akan dipimpin oleh tokoh dan generasi milenial. IPMI merupakan organisasi masyarakat yang konsentrasi besarnya adalah pemberdayaan perempuan muslimah, khususnya di bidang ekonomi di dunia usaha, dan alhamdulillah secara struktur kami informasikan juga terus mendapatkan progres yang lebih baik. Dari tahun 2018 waktu Mas Ketum AHY hadir di acara Rapat Kerja Nasional IPMI, kita terus bertambah secara struktur. Sekarang sudah berada di 300, selain 34 provinsi, sudah ada di 340 kota dan kabupaten, 600 kecamatan ya, dan juga ada di 14 negara ya, di luar negeri, 14 di perwakilan IPMI di luar negeri. Dan meskipun secara struktur kami sudah sampai ke tingkat pedesaan, pada saat ini memang kami terkendala dengan keterbatasan akses ya, dan juga pemahaman teknologi yang kemudian menjadi PR kita bersama Mas Ketum. Jadi terkait dengan digitalisasi ini menjadi permasalahan, khususnya bagi kaum ibu. Kita belum semuanya melek digital, dan ini juga sudah saya sampaikan ke beberapa menteri terkait, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan, juga Kominfo, agar bagaimana caranya supaya para pelaku usaha, khususnya kaum ibu, para pelaku UMKM ini bisa lebih melek digital lagi, ya maklum namanya ibu-ibu ya,
Saya juga ini buka Zoom juga baru-baru ini, biasanya diajarin sama anak gitu, tapi ini memang fenomena ya di kalangan ibu-ibu, kalau udah buka website, terus buka ya macam-macam lah yang berhubungan dengan gadget ini, kecuali cuman handphone, ini juga menjadi PR kita bersama, dan mudah-mudahan edukasi mengenai digitalisasi ini bisa lebih merata lagi sampai ke daerah, sampai ke tingkat pedesaan. Dan 90% anggota IPMI tentunya adalah para pelaku usaha di segala tingkatan, Mas Ketum. Dan salah satu produk yang diproduksi oleh sejumlah anggota IPMI adalah memproduksi batik di seluruh Indonesia. Untuk itu, terakhir kami mengharapkan Mas Ketum nanti memberikan, selain memberikan keynote speaker, juga memberikan motivasi kepada kita semua para pelaku UMKM muslimah di seluruh Indonesia, yang insya Allah Mas Ketum dengan pencerahan-pencerahan yang disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa memberikan kemaslahatan bagi kita semua. Dan kepada Bapak Agus, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam sebuah forum yang insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Saya dan istri saya tercinta, Anissa, merasa bahagia bisa menghadiri secara virtual webinar ini yang diselenggarakan oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, IPMI, yang sangat kami banggakan. Tadi kami cerita nih, bahwa IPMI ini luar biasa. Usianya masih muda, tetapi sudah menjangkau segala penjuru Indonesia, bahkan di 34 provinsi. Tadi disampaikan oleh Ketua IPMI, Mbak Ingrid Kansil, bahwa saat ini juga sudah berada di 340 kabupaten kota, termasuk dibangun pula struktur sampai dengan kecamatan bahkan desa. Dan yang membanggakan juga ada di 14 negara sahabat, dari mulai Asia, kemudian Timur Tengah, Eropa, bahkan Amerika Serikat. Jadi tentu ini sebuah prestasi yang menurut saya tidak semua bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat positif seperti IPMI selama ini. Apalagi sekali lagi di usia yang masih relatif muda, tetapi sudah memiliki jangkauan yang luar biasa. Saya ingin bersama-sama dengan IPMI untuk semakin memajukan dunia usaha di Indonesia. Terkhusus tadi disampaikan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM kita merupakan wahana yang luar biasa karena hampir 90% tenaga kerja Indonesia itu terserap dalam sektor UMKM. Dengan demikian tidaklah berlebihan jika negara, pemerintah, dan kita semua, termasuk partai-partai politik, memberikan perhatian dan juga bahkan pendampingan dan penguatan sektor UMKM ini. Secara spesifik, kita tahu juga bahwa para pelaku UMKM juga sangat banyak akan kaum perempuan Indonesia, termasuk kaum perempuan muslimah Indonesia. Jadi dengan demikian, saya dan istri, termasuk keluarga besar Partai Demokrat, ingin selalu hadir dalam berbagai inisiatif dan juga kegiatan-kegiatan dalam rangka memberdayakan UMKM kita. IPMI merupakan organisasi yang memang didesain dan dipersiapkan untuk memberdayakan kaum perempuan. Sekali lagi di dalam urusan kewirausahaan, entrepreneurship. Yang kita tahu, entrepreneurship di Indonesia juga belum sesuai dengan harapan, baik dari sisi jumlah
maupun kualitas dan kapasitasnya. Dengan demikian, IPMI memiliki peran sentral dalam memajukan itu semua. Dan spirit kemandirian yang dibarengi juga dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi harus selalu menjadi perjuangan yang paralel. Pertama, kaum perempuan Muslimah Indonesia harus memiliki kemandirian, termasuk dalam dunia usaha. Jadi saya bangga kalau melihat dan mengetahui semakin banyak anggota IPMI. Artinya semakin banyak pula kaum perempuan Muslimah Indonesia yang juga semakin memiliki kemandirian secara ekonomi. Saya berharap pula di sisi lain, kemandirian itu juga ditunjukkan dengan sinergitas antar kaum perempuan Indonesia. Mengapa? Karena dengan bersinergi dan berkolaborasi, insya Allah semakin meningkatkan daya tahan dan daya saing kita. Terutama kita tahu dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini, dengan tekanan ekonomi yang cukup berkepanjangan, kita harus memiliki kemampuan untuk bertahan atau daya tahan tadi. Kita ingin survive. Dan untuk survive, kita harus bersatu bersama. Karena kalau sendiri-sendiri, unit-unit kecil saja yang berusaha untuk survive, biasanya tidak akan cukup kuat. Bisa rontok. Tetapi kalau ada kebersamaan, termasuk melalui kebersamaan IPMI ini, mudah-mudahan cukup banyak pengusaha Muslimah Indonesia yang bisa bertahan melewati masa pandemi. Dan yang kedua, kolaborasi dan sinergi tadi sangat berarti dalam konteks meningkatkan competitiveness kita, daya saing kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ingrid bahwa di abad 21 ini, terutama ketika menghadapi disrupsi dan turbulensi seperti saat sekarang ini, dibutuhkan kemampuan untuk bertransformasi yang juga meningkatkan daya saing kita. Tadi disebutkan, misalnya bagaimana kita memiliki tantangan untuk melakukan transformasi digital. Memang tidak mudah, dan terbukti bahwa berdasarkan statistik, baru sekitar 15% UMKM Indonesia yang sudah berhasil melakukan transformasi digital. Selebihnya bisa dianggap belum memiliki literasi digital yang cukup dan juga tidak memiliki kemampuan dan perlu tentunya pendampingan dan bantuan dari pemerintah serta kita semua. Ini salah satu contoh bahwa kita harus selalu berupaya untuk meningkatkan daya saing tadi sehingga kita bisa terus mempromosikan produk-produk barang maupun jasa yang kita hasilkan menjangkau pasar yang jauh lebih luas lagi. Saya berharap IPMI memiliki spirit seperti istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang businesswoman yang juga luar biasa. Di masa itu sudah melakukan kegiatan usaha lintas batas negara. Kalau hari ini itu seperti Saudi Arabia, Suriah, termasuk juga Palestina, Jordan, dan Lebanon. Nah, mudah-mudahan IPMI juga bisa meniru spirit itu, menjadi pengusaha muslimah yang sukses dan juga selalu solehah. Ini adalah harapan dari terbentuknya IPMI. Saya juga ingin menyampaikan bahwa selain menjadi ajang untuk membangun semangat kewirausahaan, seperti tujuan berdirinya IPMI ini, saya berharap IPMI bisa juga menjadi wahana untuk membangun karakter kepemimpinan, kapasitas kepemimpinan perempuan di Indonesia. Ingat bahwa Indonesia adalah negara yang besar, penduduknya 250 juta orang, lalu kita tahu bahwa kita sekarang hidup dalam sebuah sistem demokrasi yang juga memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara, termasuk kaum perempuan, untuk menduduki posisi-posisi politik tertentu, baik sebagai kepala daerah misalnya, maupun sebagai anggota legislatif. Saya contohkan Ketua IPMI, Mbak Ingrid Kansil ini menurut saya adalah salah satu sosok politisi perempuan yang juga memiliki ketekunan, dan saya mengapresiasi itu. Karena menurut saya, Mbak Ingrid ini sela-sela kesibukannya tentu sebagai seorang ketua IPMI, kemudian aktivis, dan lain sebagainya, tetapi juga ia adalah seorang politisi. Dan benar-benar menghadapi berbagai dinamika politik. Jatuh bangun, pernah sukses, pernah tidak sukses. Tetapi menurut saya, ini adalah bentuk keinginan kaum perempuan Indonesia untuk bisa menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan
baik di tingkat negara, di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah. Jadi saya juga berharap siapa tahu IPMI suatu saat juga melahirkan kader-kader yang juga bisa kemudian menjadi kepala daerah, termasuk juga anggota-anggota dewan. Ini juga bukan sesuatu yang tidak penting. Dimulai dari persahabatan, dimulai dari kegiatan kewirausahaan, dan kemudian bisa semakin berkontribusi lagi dalam jalur pengabdian kemasyarakatan yang lebih luas. Hari ini kita sekaligus memperingati Hari Batik Nasional yang sebetulnya jatuh pada tanggal 2 Oktober. Sekaligus juga memperingati Hari Sumpah Pemuda yang insya Allah akan kita rayakan pada tanggal 28 Oktober mendatang. Memang Oktober ini bulan yang cukup padat ya, banyak tanggal-tanggal penting dari Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1, kemudian tanggal 5 itu Hari Jadi TNI, tapi yang tidak kalah spesial adalah Hari Batik Nasional, tanggal 2 Oktober. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa kita bersyukur bahwa Indonesia ini merupakan negara yang kaya dengan warisan luhurnya. Dan kemudian setelah kita perjuangkan, alhamdulillah batik dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia. Dan itu tidak bisa dipungkiri merupakan warisan asli leluhur dan juga budaya Indonesia. Dengan demikian, tugas kita sekarang, tanggung jawab kita sekarang adalah melestarikannya. Tetapi bukan hanya untuk mengoleksi di rumah begitu menurut saya ya, tetapi juga bagaimana semakin menduniakan batik ini. Saya dan istri tadi kita sambil ingat-ingat lagi nih batik apa ya? Ternyata ini batik Jogja, batik nitik namanya ya. Ini satu dari sekian banyak corak ragam batik Nusantara. Dari paling ujung barat Aceh sampai dengan ujung timur Papua. Semua memiliki kekhasan, keunikan ragam batik termasuk juga tenun. Dan dengan demikian kita sebenarnya tidak kurang bahan bakunya. Pengrajin batik harus terus kita motivasi dan kita berdayakan agar juga tidak lama-lama punah. Mbak Anissa di Yayasan Batik Indonesia juga berupaya untuk menyampaikan itu. Saya tahu 2 minggu lalu itu bicara di depan sebuah forum internasional yang juga ingin mempromosikan batik. Jadi batik bukan hanya menjadi milik kita, tetapi harus semakin dikenal dan digemari oleh pasar dunia. Di sini ada potensi untuk IPMI. Mudah-mudahan teman-teman IPMI juga terus melihat potensi pasar dunia hari ini. Saya sedikit cerita ya, Mbak Ingrid dan teman-teman sekalian, Ibu Sekjen, bahwa ada statistik yang menyatakan pariwisata halal itu akan meningkat cukup signifikan, di mana tahun 2026 diprediksi ada sekitar 230 juta wisatawan muslim. Dan akan terjadi perputaran uang itu di angka 330 miliar US dollars. Nah, sayangnya wisata atau pariwisata halal ini justru lebih cepat ditangkap oleh negara-negara yang bukan anggota OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Misalnya Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Dan yang kedua, kita tahu bahwa terkait dengan fashion muslim, saya bukan ahlinya, yang ahli ini sebelah saya ini, sebetulnya fashion muslim di dunia ini juga terus mengalami peningkatan. Peningkatan dalam arti semakin banyak yang tertarik, termasuk juga tidak hanya sebagai konsumen, tetapi jadi produsen fashion muslim yang bisa mendatangkan profit yang juga besar. Nah, Indonesia ini dianggap pada peringkat ketiga di dunia sebagai negara yang mengembangkan fashion muslim terbaik setelah Uni Emirat Arab dan Turki. Sedangkan kalau dari sisi konsumsi fashion muslim, maka Indonesia berada di peringkat kelima dengan total 16 miliar US dollar setelah Iran, Turki, Saudi Arabia, dan Pakistan. Saya hanya sedikit menyampaikan data yang saya juga meyakini teman-teman IPMI juga sudah mengetahui hal ini. Hanya untuk mengingatkan bahwa sebetulnya pasarnya cukup besar. Ketika kita melihat tadi, kalau Indonesia bisa menjadi destinasi pariwisata halal, sehingga mendatangkan banyak sekali wisatawan mancanegara. Kemudian yang kedua, di sisi lain kita tahu ada permintaan yang semakin bertambah terkait dengan fashion muslim. Ini sekali lagi peluang bagi IPMI. IPMI bisa mengembangkan fashion muslim, bisa mengembangkan batik, bisa mengembangkan produk-produk UMKM lainnya, sehingga bisa mendatangkan profit yang juga baik untuk keluarga dan untuk industri yang kita jalankan. Ini
yang menjadi peluang sekaligus tantangan. Mengapa? Karena di sisi lain ada negara-negara yang justru bisa mengancam dalam tanda petik. Contohnya ya, kita berbicara batik. Batik itu kan sejatinya adalah sebuah craft ya, apa namanya dia, karya seni kerajinan yang handmade. Jadi bukan sesuatu yang di print begitu, bukan tenaga mesin, tenaga manusia. Jadi menggunakan keterampilan dan estetika yang dimiliki oleh para pengrajin atau artisan batik di Indonesia. Bukan sekali lagi didesain di komputer kemudian di print begitu saja. Walaupun ya sebetulnya sulit juga untuk membendung itu, tetapi jangan sampai itu semua akhirnya membumi hanguskan kerajinan batik yang sejati sesuai dengan yang telah diwariskan. Kasihan, karena para pengrajin batik kita juga pasti akan kehilangan penghasilan, akan kehilangan pekerjaan, apalagi kemudian itu kerannya deras sekali datang dari luar, misalnya dari pabrik-pabrik di Tiongkok. Bukan apa-apa, Bapak Ibu sekalian, kita ingin melestarikan dan sekaligus memproteksi para pengrajin batik. Ini tugas kita semua, karena mereka termasuk komunitas masyarakat atau para pelaku UMKM yang juga menjadi sangat tidak berdaya ketika itu semua tidak kita berikan proteksi yang proporsional. Bapak Ibu sekalian, atau ibu-ibu semua kayaknya ini ya, yang Bapak cuma saya kayaknya nih. Ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, saya cukup bersemangat ya kalau berbicara di depan IPMI termasuk dalam isu-isu melestarikan batik dan juga mengembangkan UMKM. Tapi bagian akhir saya ingin berbicara sedikit terkait dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Saya juga melihat di sini lengkap sebetulnya IPMI seperti sejumlah organisasi lainnya, ada lintas generasi. Ada yang senior, ada juga yang milenial. Bahkan mungkin sebentar lagi akan bergabung juga semakin banyak dari kalangan generasi Z. Ini adalah sesuatu yang baik. Organisasi yang sehat akan tumbuh jika diisi, diawaki oleh kader-kader lintas generasi. Akan hadir sebuah keberlanjutan, tapi juga semangat perubahan yang tinggi, yang positif. Nah, saya berharap generasi muda, termasuk yang ada di IPMI, juga terus bisa mengambil perannya, menggelorakan semangat entrepreneurship, termasuk mungkin bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda yang bisa menginspirasi lingkungannya. Sekarang banyak startup, banyak yang berhasil, tapi juga banyak yang gagal. Saya berharap tidak ada yang patah semangat. Semua harus punya keyakinan. Mungkin kita mengalami kegagalan di suatu titik, tetapi kalau kita tetap memiliki ketekunan dan ketegaran, justru kita bisa berhasil di tempat lain. Jadi tentu setiap bisnis itu juga mengandung resiko. Resikonya termasuk mengalami kerugian. Bahkan di masa pandemi ini tidak sedikit yang terpaksa gulung tikar karena tadi menurunnya daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga juga yang merosot. Semua itu mudah-mudahan bisa segera kita perbaiki bersama sebagai bangsa. Tetapi kalau sekali lagi menghadapi kegagalan, mudah-mudahan generasi muda pengusaha ini tidak cepat patah arang. Saya berharap IPMI bisa semakin sukses. Saya selalu senang. Tadi kita ingat-ingat lagi terakhir kita di Cianjur ya, Mama. Kita di Cianjur menyapa teman-teman IPMI, juga ada beberapa yang dijajakan termasuk batik, apalagi itu ya, kuliner khas Cianjur ketika itu. Dan saya merindukan jika pada saatnya bisa berkeliling lagi Nusantara ke berbagai daerah, sebisa mungkin saya bisa bersilaturahmi dan menyapa para pelaku dan juga pengurus di IPMI dimanapun berada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Setiap saat saya selalu diundang, dilibatkan. Itu merupakan sebuah kehormatan bagi saya dan istri. Dan mudah-mudahan ke depan silaturahmi ini bisa terus kita jalin dengan baik dalam semangat yang sama memajukan entrepreneurship di Indonesia, termasuk khususnya pengusaha perempuan muslimah, sehingga bisa semakin mandiri, berdaya, bersinergi, dan maju bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, hari ini
rasa sayang itu harus diwujudkan oleh Mas AHY. Oleh karena itu saya mohon izin untuk mendengarkan 4 atau 5 saja pertanyaan dari perwakilan IPMI yang ada sekarang ini. Mungkin saya mulai dari luar negeri. Silakan PPLN Jepang. Salam kenal juga buat Mbak Anissa yang cantik jelita, Masya Allah. Saya suka lihat Instanya. Pertanyaannya adalah sejauh mana dukungan pemerintah Indonesia, khususnya dari Mas Agus sendiri, terutama dalam memperkenalkan budaya batik ke masyarakat luar negeri, terutama karena hari ini adalah temanya adalah milenial untuk kaum muda, maka saya juga ingin tahu apa untuk kedepannya apabila misalnya ya, saya doakan semoga Mas Agus bisa menjadi presiden. Itu bisa bagaimana nanti? Amin. Untuk kaum milenialnya bagaimana dukungan ke depannya. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana yang dilakukan pemerintah untuk mensupport para UKM pengusaha-pengusaha batik maupun kerajinan Indonesia yang ingin mengadakan pameran batik di luar negeri, seperti misalnya pameran di Jepang gitu. Baik dari segi transportasi, pengiriman barang-barang dari Indonesia yang masih relatif sangat mahal. Jadi benar-benar kalau sekarang ini pengusaha-pengusaha UKM Indonesia yang ada di Jepang itu kebanyakan jadi ambil dari Vietnam, padahal barang-barang itu dari Indonesia. Transportasi dari Indonesia yang langsung ke Jepang itu masih sangat-sangat tinggi, dan kami kalau bahasa Jepangnya ochiage ya, teage artinya terlalu mahal, jadi jualnya itu susah. Itu yang ingin kami tanyakan, dan ingin sekali bagaimana pendapat dari Mas Agus untuk kedepannya untuk memajukan UKM-UKM Indonesia, terutama untuk dipromokan ke masyarakat Jepang. Demikian. Terus salah satu lagi yaitu kami ingin diberikan kemudahan izin ekspor UKM-UKM pengusaha makanan atau barang-barang Indonesia ke luar negeri. Yang sekarang memang masih sangat sulit. Ada pengusaha UKM Jepang, anggota kami yang budidaya udang di Bandung, tetapi sangat sulit sekali untuk masuk ke Jepang karena prosedur dari cara membuat untuk menjadi pengekspor itu sangat sulit. Beliau mengatakan seperti itu. Terima kasih banyak. Dari pertanyaan saya terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja kali Mas Agus, silakan. Terima kasih Bu Sari Okano, betul ya tadi ya, dari PPLN Jepang. Terima kasih atas kata-kata baik dan doanya tadi. Kemudian saya juga ingin memberikan respons terhadap apa yang tadi disampaikan, termasuk yang ditanyakan. Jadi saya mengapresiasi terlebih dahulu jika Ibu Sari walaupun berada di Jepang, tetapi terus memiliki keinginan untuk mempromosikan produk dan budaya Indonesia. Sekali lagi kita punya kekhasan, punya keunikan, tinggal bagaimana kita mengolahnya dan juga mempromosikannya. Jadi kalau kemudian pertanyaan tadi terkait dengan bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan itu, paling tidak saya kebetulan tidak menjadi bagian dalam pemerintahan hari ini, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk juga memberikan support terhadap para pelaku UMKM kita, termasuk dalam mempromosikan batik maupun warisan budaya lainnya. Jadi paling tidak, seperti yang tadi juga sudah disampaikan di awal, kita ini harus juga menjadi konsumen. Kita yang merasa memiliki, alhamdulillah ya, kemampuan untuk membeli batik misalnya, itu juga harus menjadi bagian, menjadi pembeli batik. Bukan hanya mempromosikan, tapi menjadi pembeli dulu. Karena dengan membeli sudah pasti dia akan mempromosikan. Kalau kita punya kemampuan, mengapa tidak? Jadi jangan nanti koleksi di lemari kita, batiknya cuma 1-2 biji. Padahal katanya ingin mempromosikan batik. Kalau bisa, ya makin lama makin bertambah, nggak apa-apa. Koleksi bertambah kalau batik itu. Yang penting masih sesuai dengan kemampuan kita. Batik memang ada yang sangat mahal karena memang luar biasa, proses pengerjaannya rumit. Ada juga yang terjangkau. Nah, tinggal kita bisa memilih mana yang sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Tetapi pertama, belilah batik. Nah, yang kedua, setelah kita turut membeli batik, kita berupaya untuk mempromosikannya. Promosi berbagai cara. Dari mulai yang paling sederhana tapi sangat bermanfaat. Jadi jangan anggap enteng, dengan media sosial. Karena
saya juga mengikuti yang saya belajar dari istri saya, ternyata makin ke sini itu promosi yang paling menarik adalah menggunakan platform misalnya Insta Live. Jadi selama 1 jam mempromosikan produk langsung disaksikan oleh para followers dan itu kemudian bisa disebarluaskan. Itu salah satu contoh bagaimana kita bisa mempromosikan produk-produk batik hasil para pengrajin batik kita. Tentu tidak hanya itu, promosi yang lain dalam arti yang lebih luas adalah melalui kebijakan. Kami Partai Demokrat juga ingin terus mengawal kebijakan-kebijakan seperti itu. Melalui parlemen, kita juga selalu menyampaikan kepada stakeholder pemerintahan yang terkait agar memberikan atensi dan benar-benar serius untuk mengelola sektor batik ini menjadi industri. Jadi bukan hanya kerajinan rumah tangga atau dibiarkan masing-masing tumbuh tetapi tidak diberikan sebuah payung besar dan penguatan-penguatan keuangan yang diperlukan, karena dibutuhkan permodalan yang cukup besar juga. Nah inilah kita ingin terus mengingatkan pemerintah agar selalu memiliki keberpihakan kepada para pengrajin batik kita. Dengan demikian, jika ini menjadi industri yang serius, kemudian dikelola dengan serius, promosinya, marketing ataupun packagingnya juga benar-benar disiapkan, jadi kita punya optimisme, nggak akan kita kalah dengan produk-produk dari negara lain. Kita bisa bertengger nanti di pasar-pasar internasional, termasuk juga tampil di Fashion Week, di ajang-ajang fashion show dan lain sebagainya di New York, di Paris, dimanapun. Itu semua memungkinkan dan kita punya peluang itu. Mudah-mudahan bisa terwujud. Kemudian yang berikutnya, tadi juga ditanyakan bagaimana yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pameran-pameran. Ini juga sering saya dapatkan ketika saya berdiskusi dengan atase ekonomi, atase perdagangan di berbagai negara. Itu memang salah satu tantangan terbesar bagi para pengusaha Indonesia itu ketika ingin mempromosikan produk-produknya, termasuk produk batik dan juga kerajinan UMKM lainnya, biayanya mahal. Ke Jepang mahal, ke Eropa mahal, ke Amerika Serikat mahal, begitu ya. Nah dengan demikian memang kita patut meniru sejumlah negara, tidak usah jauh-jauh, negara-negara di ASEAN, termasuk misalnya tadi Vietnam, Thailand, dan yang lain-lain yang pemerintahnya itu benar-benar memberikan dukungan, termasuk kemudahan secara finansial, agar memberikan dukungan dan juga bantuan-bantuan yang memudahkan para pelaku usaha kita itu untuk melakukan promosi atau pameran-pameran di berbagai negara. Dan yang terakhir, terkait dengan izin ekspor juga mudah-mudahan bisa dicarikan solusinya. Memang ada persyaratan yang cukup rigid, tetapi mudah-mudahan tidak kurang. Saya pikir itu, Bu Sekjen. Ada orang pembahasan kurang tadi lagi. Terima kasih, Mas Ahaye. Oh ya, batik milenial tadi ya. Ada pertanyaan juga tentang bagaimana milenial bisa mempromosikan batik. Menurut saya ya anak-anak muda ini dilibatkan. Jadi tidak bisa anak generasi milenial, generasi Z apalagi ya, kita doktrin, pokoknya kamu pakai batik, nggak masuk. Beda, bukan seperti kita dulu yang biasanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya, lingkungannya, pemerintahnya. Tapi anak generasi milenial dan Z ini merdeka sekali. Nah dengan demikian, cara yang efektif justru menurut saya libatkan mereka. Mereka juga banyak yang punya kemampuan sebagai desainer misalnya, dan kemampuan produksi yang efisien, libatkan mereka dan berikan ruang mereka untuk berkreasi juga. Yang penting tetap diberikan nilai-nilai luhur batik itu sendiri. Apa makna batik? Setelah itu dia kreasikan dengan berbagai pendekatan kontemporer. Itu boleh-boleh saja menurut saya, selagi tidak bertentangan dengan nilai luhurnya. Dengan demikian, batik juga bukan hanya milik masa lalu, tapi juga milik masa depan. Milik generasi muda juga. Dengan demikian lebih populer dan lebih bisa dipasarkan ke berbagai penjuru dunia. Begitu, Bu Sekjen, silakan. Terima kasih Mas Ahaye. Sebelumnya saya mohon maaf ini Mas Ahaye karena ibu-ibu membiasakan diri memanggil Mas Ahaye. Kalau bapak-bapak rasanya ketuaan ya Mas.
Lebih enak menyebutnya Mas AHY dan Mbak Anissa Pohan. Mbak Anissa juga ini sebenarnya IPMI sudah memprioritaskan Mbak Anissa untuk menerima penghargaan Perempuan Inspirasi Indonesia 2021 untuk IPMI. Insya Allah nanti penghargaan itu akan diserahkan tanggal 6 Desember. Mudah-mudahan ini direspon ya Mbak. Alhamdulillah kami sudah mengirimkan suratnya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat Mas AHY itu sempurna kalau menurut saya. Muda, cerdas, berpengalaman, dan prestasi akademisi yang luar biasa saya mengikuti. Dan yang paling penting adalah bahwa untuk masa depan itu harus yang muda. Itu mungkin ya. Saya ingin memberi kesempatan dari Indonesia Timur dulu mungkin Mas AHY. Karena ini boleh Bu, mewakili Indonesia Timur. Silakan ya. Maluku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Mas AHY bersama istri Mbak Anissa. Yang terhormat, yang saya cintai, Bu Ketum, Baca Ingrid Kansil, Bu Sekjen, sahabat-sahabat IPMI dari seluruh Indonesia dan luar negeri, serta beberapa kabupaten kota yang saya cintai. Terima kasih Mas AHY, sebuah kebanggaan hari ini Maluku, Indonesia Timur diberi kesempatan Bu Sekjen untuk menyampaikan beberapa hal penting. Sesuai dengan apa yang Mas AHY sampaikan tadi, itu memang benar terjadi Mas AHY. Terutama kami di Maluku dengan pandemi yang belum selesai dan entah kapan ini selesainya, dampaknya sungguh sangat luar biasa. Terutama bukan saja pada kesehatan, tapi sekarang merambat benar-benar terjadi di ekonomi, terutama para pelaku UKM. Ini untuk bertahan hidup memang susah benar Mas AHY, sangat benar. Yang sudah kuat aja bisa rontok, apalagi yang baru mau mulai. Oleh karena itu di Maluku saya melihat dampak-dampak negatifnya itu mulai terjadi. Kejahatan yang tadinya dulu tidak pernah kami dengar di Ambon, tapi saat ini begal sudah ada, itu dulu kita nggak pernah dengar. Ini adalah bagian daripada dampak sulitnya hidup saat ini. Diperjuangkan oleh UKM walaupun tertatih-tatih dengan kendala-kendala permodalan dan lain sebagainya. Inilah kenyataan yang kita hadapi. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat di Maluku ini, di Ambon ini. Efek ini semua adalah efek daripada sulitnya hidup diperjuangkan. Oleh karena itu ini pun banyak terjadi pada rumah tangga muda. Benar Mas AHY. Apalagi kami budaya Maluku, budaya Timur dengan tidak sabarnya itu memang sudah jadi budaya di sini. Beda dengan budaya di Jawa. Itu orang masih kalem, masih sabar untuk menghadapi masa sulit. Tapi di Ambon ini saya lihat, apalagi orang muda itu agak susah untuk bisa bertahan. Nah, saya pada kesempatan ini, pendapat dari Mas AHY sendiri, kiranya langkah-langkah apa yang kami IPMI Maluku bisa berbuat sehingga bisa mengurangi daripada dan mengatasi persoalan-persoalan tersebut, Mas AHY. Terima kasih terima kasih Bu Sekjen, terima kasih Mas AHY bersama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sekjen. Terima kasih kepada Ibu Mediarti Diar dari Maluku. Apa yang disampaikan Ibu tadi sangat fundamental. Jadi memang kita semua masih terus mencari jalan ya. Kita bisa dikatakan begitu kebingungan, begitu shock, tidak siap menghadapi badai pandemi yang melanda negeri kita, juga melanda dunia. Dan ini sudah berkepanjangan, sudah satu setengah tahun lebih, sedangkan kita tidak pernah tahu kapan benar-benar akan berakhir, kapan pandemi benar-benar sirna dari Indonesia. Inilah sebuah realitas yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, siapapun yang hidup dalam ketidakpastian pasti akan selalu nervous, deg-degan, khawatir, karena melihat masa depannya gelap, tidak tahu harus berbuat apa. Tadi Ibu menyampaikan bahwa jangankan yang baru memulai usaha, perusahaan-perusahaan yang sudah kokoh selama ini pun banyak yang rontok, itu benar. Itu bukan hanya katanya, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. Dan ini terjadi di berbagai penjuru Indonesia, termasuk di Maluku. Dengan demikian, memang kita harus selalu mencari jalan. Dan di sini negara harus hadir. Saya ulangi ya, Ibu-Ibu, negara harus hadir. Pemerintah harus hadir.
kami yang ada di partai politik juga tentu harus hadir. Kami punya wakil-wakil rakyat di DPR RI, di tingkat pusat, di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Juga punya kepala-kepala daerah, baik sebagai gubernur, wakil gubernur, maupun sebagai bupati dan wali kota. Semua memiliki tanggung jawab, apalagi yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemimpin, harus benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat. Misalnya begini, kita tahu karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar, termasuk PPKM, akibat tadi mencegah untuk memutus rantai penyebaran COVID, terlebih pada saat terjadi ledakan gelombang pertama dan gelombang kedua, itu benar-benar memukul UMKM kita. Yang biasanya UMKM itu menjadi kartu penyelamat ekonomi nasional. Kalau kita mengingat pada tahun 2008 misalnya terjadi gelombang krisis keuangan dunia, dan sebelumnya lagi tentu kita masih ingat tahun 1997-98. UMKM itu menjadi kartu penyelamat ekonomi nasional. Nah, kini beda. Justru UMKM yang paling terpukul. Mengapa? Karena kita UMKM ini kan melakukan transaksi tatap muka secara retail, konvensional, baik di pasar sampai dengan di mall. Nah, begitu kena hantam corona, termasuk akhirnya kita semua melakukan social distancing, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, tidak boleh kemana-mana, maka transaksi ekonomi juga menjadi drop, menjadi sangat-sangat terbatas. Ini semua tentu berpengaruh terhadap ekonomi UMKM kita. Nah, tadi juga disebutkan, ini berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat kita, meningkatnya angka kriminalitas. Itu juga menjadi konsekuensi dari permasalahan tadi. Dengan demikian, kita berharap selalu dilakukan edukasi dalam arti bukan hanya tugas pemerintah tentunya ya, bukan hanya tugas aparat untuk menjaga ketertiban dan kerukunan warga, tetapi tugas masyarakat sipil lainnya, termasuk para pemuka atau tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, sekolah, guru-guru, dan kita semua mempunyai tanggung jawab untuk mencegah terjadinya tingkat kriminalitas yang tinggi. Tadi disebutkan, ini saya cerita sedikit ya, Mbak Nisa, kapan-kapan mungkin bisa bicara langsung dengan teman-teman IPMI. Beberapa saat yang lalu menyelenggarakan semacam webinar dengan tema besar Perempuan Tangguh di Masa Pandemi. Mengapa tema ini penting? Dan saya mengapresiasi itu, perempuan tangguh di masa pandemi. Karena memang faktanya yang paling menjadi korban di masa pandemi ini termasuk diantaranya adalah kaum perempuan, kaum ibu-ibu yang memiliki peran ganda sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kepala dalam arti manajemen manajer rumah tangga yang ngatur dari urusan dapur sampai urusan perintilan-perintilan lainnya, yang semua itu nggak ada gajinya kan. Jadi pekerjaannya berat, 24 jam, nggak ada gaji, nggak ada cuti, tapi kita berharap semuanya beres begitu. Ini nggak fair. Jadi ketika terjadi kebijakan work from home, yang biasanya bertemu dengan suami, dengan anak itu ya sekian jam, tetapi ini bisa 24 jam, berbulan-bulan, setahun lebih begitu. Nah, situasi ini belum tentu baik karena terjadi ketegangan-ketegangan, gesekan-gesekan dalam rumah tangga yang akhirnya tadi sesuai dengan data 60% peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, betul ya? Laporannya itu meningkat 60%. Ini berdasarkan Komnas Perempuan. Meningkat laporan kekerasan dalam rumah tangga terhadap kaum perempuan 60% di masa pandemi. Dan ini tidak mungkin kita biarkan. Karena jangan sampai terjadi kekerasan rumah tangga yang akhirnya justru akan merusak sendi-sendi kehidupan keluarga dan masyarakat kita. Nah, saya berharap apa yang bisa kita lakukan, IPMI bisa mengambil peran di sini. Harus selalu membuka komunikasi dengan berbagai komunitas perempuan, bukan hanya yang anggota IPMI, tapi yang lain-lain juga. Kita berikan semacam pandangan-pandangan, masukan-masukan, bahkan konseling bisa dikatakan demikian, agar pertama, kaum perempuan Indonesia, termasuk yang di Maluku tadi, Bu, itu punya kehormatan yang dalam arti terus kita perkuat, sehingga dia tidak rontok, merasa gagal di usahanya, kemudian rumah tangganya juga selalu bermasalah, dan lain sebagainya. Akhirnya kehilangan rasa percaya diri dan kehilangan semangat untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, ini kita harus masuk di situ. Ada kata-kata yang bagus, bagaimana agar perempuan itu mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu,
Maksudnya adalah dengan mencintai dirinya, maka diharapkan bisa tidak terlalu terpuruk karena dia memiliki bahagia, memiliki kemandirian, memiliki keyakinan diri. Nah, kemudian pendidikan anak. Ini juga menjadi PR berat. Kaum perempuan, kaum ibu juga seringkali dibebani dengan pendidikan jarak jauh ini yang serba online, yang dulu menjadi tugas guru dan sekolah, akhirnya semua kembalikan kepada orang tua, khususnya ibu-ibu lagi, kaum perempuan lagi. Nah, ini memang benar-benar harus dicarikan solusinya. Saya tidak bisa mengatakan ada formula yang ajaib ya, karena ini semua menjadi tanggung jawab kita. Tetapi menurut saya, pada akhirnya kita ingin masyarakat Indonesia itu semakin diperkuat oleh hadirnya negara tadi, terus diedukasi sehingga memiliki kesadaran bahwa saya harus bertahan untuk diri dan keluarga, tetapi juga tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Tidak semua memiliki kemampuan finansial, termasuk misalnya untuk meyakinkan anak-anaknya tidak putus sekolah akibat pembelajaran jarak jauh. Begitu, Ibu Mendiarti yang dapat saya sampaikan atas pertanyaan dan tanggapan tadi. Terima kasih. Betul, keren banget. Mandiri, kuat, kecerdasan harus dimiliki dan memegang teguh kehormatan luar biasa. Kalau kita lihat-lihat ya, Mas AHY dan Mbak Anissa, kolaborasi yang sangat pas. Masya Allah. Saling mengisi. Semakin kagum saya, Mas AHY. Terima kasih, Karena Mas AHY waktunya tinggal sedikit lagi, saya hanya memilih satu lah saja. Silakan Sumatera Utara, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama, kami PMI Sumut mengucapkan terima kasih atas waktunya Mas AHY, Mas Agus, beserta Ibu yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan masukan atau support buat kami di IPMI, terkhusus IPMI Sumatera Utara, dan juga Ibu Ketum kami, Ibu Ingrid Kansil, yang selalu memberikan peluang-peluang kami untuk dapat kami Zoom dengan pakar-pakar ilmuwan atau tokoh-tokoh yang bisa kami ambil ilmunya untuk bisa kami lebih maju ke depan, dan juga Ibu Sekjen kami yang selalu semangat untuk membesarkan IPMI yang ada di seluruh Indonesia. Mohon maaf Mas AHY, Mas Agus, kami dari IPMI Sumatera Utara ini nggak bertanya ini Mas, cuman permintaan buat Mas Agus dan Ibu, karena tadi saya udah mendengar dari awal bahwasanya sinergitas itu perlu dan juga berkolaborasi antara sesama. Jadi mungkin dengan mendengar tadi masukan dari Mas AHY, kami IPMI Sumut sangat termotivasi untuk bisa lebih besar gitu Mas. Jadi kami di sini meminta Mas AHY bisa jadi pembina IPMI, mungkin IPMI seluruh Indonesia kalau Mas Agus berkenan. Kan lebih kalau berkolaborasi dengan Mas Agus kan mungkin bisa lebih besar juga karena tadi kalau bersinergi bisa besar. Jadi kami mengharapkan kesediaan Mas Agus untuk bisa menjadi pembina kami beserta juga dengan mbaknya Mbak Anissa, biar kami juga bisa lebih maju ya, karena kami tahu Mas AHY juga adalah tokoh milenial yang dikagumi oleh kaum milenial, juga ibu-ibu Mas. Ibu-ibu juga mengagumi gitu karena mungkin ya ketampanan mungkin dan juga anggunnya di samping Mas Agus gitu. Jadi itu satu permintaan kami sebagai pembina. Kemudian kami juga berharap Mas Agus bisa memberikan satu tempat buat IPMI seluruh Indonesia untuk bisa dijadikan galeri, untuk semua bisa di galeri itu ditampung batik-batik dari seluruh provinsi. Jadi mempunyai etnis masing-masing seluruh provinsi ada di situ Mas. Dan juga kalau bisa kami berkeinginan ada di situ tuh di mana Bu, dijelasin ada di situ tuh di mana biar ada di pusat IKEA, di rumahnya Mas Agus dikasih tempat di Jakarta, jadi bisa merangkum batik-batik yang ada di provinsi 34 provinsi, jadi ada etnisnya. Kalau juga bisa modelnya juga Mas Agus sendiri, modelnya juga Mbak Anissa juga. Jadi ada galerinya, modelnya juga Mas Agus kan. Jadi kami nggak bayar modal mahal-mahal lagi kan Bu Ingrid. Ya, jadi mungkin itu aja dari kami. Kami udah bagian dari Mbak Anissa dan Mas Agus.
terus rangkul kami, terus bina kami, karena udah sebagai pembina, sebagai bapak kami, sebagai ibu kami, IPMI yang ada di seluruh Indonesia. Jadi majukan kami, Pak. Majukan kami, jangan lupa beri tempat kami untuk bisa kami sama-sama maju bergandengan tangan bersama Pak Agus dan Ibu Anissa. Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, tapi intinya begini, Bu Yuli, saya insya Allah kalau berikan kesehatan dan ruang dan waktu, saya dan istri itu ingin terus menjadi sahabat dari IPMI. Saya benar-benar mengapresiasi IPMI. Dari awal, setiap saya diundang oleh IPMI, oleh Mbak Ingrid, insya Allah saya hadir. Mengapa? Karena memang saya melihat ini adalah sebuah inisiatif terobosan, tapi juga punya potensi yang luar biasa ke depan. Dengan berkembangnya IPMI, bertambahnya anggota, kemudian makin luas jangkauan pasarnya, insya Allah menjadi pasar dunia suatu saat nanti. Itu menunjukkan bahwa ada potensi besar dari para pengusaha muslimah Indonesia. Termasuk yang ada di Sumatera Utara tentunya. Jadi kalau tadi sudah diundang untuk mendatangi gerainya, ya insya Allah kapan-kapan saya akan datang ke sana. Tapi sedikit fakta lagi ya, sedikit fakta. 53% UMKM di Indonesia itu dimiliki oleh kaum perempuan. Ini data 2021. Jadi 53% itu kaum perempuan. Jadi kalau IPMI makin berkembang, sudah benar, karena datanya memang demikian. Kemudian selama COVID, ini berdasarkan riset terkait dengan e-commerce, dengan perdagangan atau ekonomi secara online, jumlah penggiat UMKM yang memulai bisnis dari nol melalui jalur e-commerce, melalui tadi bisnis online, yang perempuan itu 1,5 kali lipat dibandingkan yang laki-laki. Saya ulangi ya, 1,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan yang laki-laki. Jadi walaupun tadi merasa masih jauh sekali lah kita untuk bisa bertransformasi secara digital, tetapi yang perempuan lebih cepat dan lebih banyak yang sudah masuk ke dalam ranah ekonomi digital. Ini juga peluang IPMI pelan-pelan tentunya kita berharap juga semakin menguatkan sendi-sendi ekonomi digital. Memang berubah itu, mengalami perubahan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Orang sering mengatakan keluar dari zona nyaman. Mengapa? Karena kita sudah nyaman, misalnya punya toko, punya warung, ya, punya gerai yang secara fisik ada, retail secara konvensional. Kemudian berubah menjadi serba digital, menggunakan berbagai platform, kemudian juga harus menguasai teknologi, menguasai media sosial, menguasai aplikasi-aplikasi yang sekarang berkembang. Itu butuh waktu, butuh proses, dan juga butuh meningkatkan skills kita di bidang itu. Tetapi, Ibu sekalian, insya Allah itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan IPMI sekali lagi bisa menjadi motor untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing pengusaha muslimah Indonesia. Selebihnya tadi, Ibu Yuli, semua yang baik-baik saya amini, termasuk kalau misalnya ada tempat dan lain sebagainya, saya tentunya dengan senang hati, tetapi tentu sementara ini kita memang masih terus juga berjuang. Mudah-mudahan ke depan tetap bisa bersinergi, apapun bentuknya ya, Bu Yuli, dan teman-teman IPMI sekalian, pasti Ibu Ingrid dan Ibu Nur Wahidah tadi juga bisa menjadi jembatan komunikasi. Dengan senang hati pokoknya bisa terus bersinergi dan berkolaborasi. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada IPMI, semoga semakin sukses, semakin besar, semakin maju, menjadi pengusaha muslimah yang bisa menginspirasi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau ada kesempatan di lain waktu, dengan senang hati kita bisa bersilaturahim kembali. Terima kasih, saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak AHY. Mas Ketua.